Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Maulana dengan NIM 2314120009. Saya berasal dari prodi Ekonomi Syariah dengan kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika keilmuan. Tak sadar ku temukan wanita rupawani yang sadarkan dia seorang, tiada lain, tiada bukan, hanya dia. Dia buatku nyaman dalam hangat pelukan. Dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu, kau dan aku. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Karena bersamamu semua terasa indah. Gundah gulana hatiku telah bersirna. Janjiku takkan ku lepas, wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya. Etika keilmuan dalam filsafat pendidikan Islam. Etika merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat. Sebagai cabang dari filsafat, maka etika berangkat dari kesimpulan logis dan rasio guna untuk menetapkan ukuran yang sama dan disepakati mengenai suatu perbuatan. Apakah perbuatan itu baik atau buruk, benar atau salah, dan pantas atau tidak pantas untuk dikerjakan. Menurut Ibnu Mishawayh tentang etika dalam karyanya yang berjudul Tahdzib al-Akhlaq, dia
mencoba menunjukkan bagaimana kita dapat memperoleh watak-watak yang lurus untuk menjalankan tindakan-tindakan yang secara moral, benar, terorganisasi, dan tersistem. Moral, etika, atau akhlak menurut Ibnu Mishawayh adalah sikap mental yang mengandung daya dorong untuk berbuat tanpa berpikir dan pertimbangan. Sikap mental terbagi menjadi dua, yaitu yang berasal dari watak dan yang berasal dari kebiasaan dan latihan. Akhlak yang berasal dari watak jarang menghasilkan akhlak yang terpuji. Kebanyakan akhlak yang jelek, sedangkan latihan dan pembiasaan lebih dapat menghasilkan akhlak yang terpuji. Karena itu, Ibnu Mishawayh sangat menekankan pentingnya pendidikan untuk membentuk akhlak yang baik. Dia memberikan perhatian penting pada masa kanak-kanak yang menurutnya merupakan mata rantai antara jiwa hewan dengan jiwa manusia. Menurut Aristoteles, tujuan hidup manusia adalah mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan manusia akan dapat diwujudkan dengan sendirinya melalui dua jalan. Pertama, melalui sifat pertengahan antara mengikuti dorongan, sifat kebintangan, dan kemanusiaan, yakni nafsu makan, hasrat, dan nafsu yang berada di bawah bimbingan akal. Kedua, kebahagiaan itu terjadi pada pengguna akal dalam melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan merenungkan tentang kebenaran. Sedangkan menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan adalah mengembangkan budi pekerti yang mencakup penanaman kualitas moral dan etika kepatuhan kemanusiaan, kesederhanaan, dan membenci hal-hal yang buruk seperti melanggar perintah atau kehendak Tuhan. Etika dalam kajian filsafat merupakan bagian dari aksiologi karena etika berbicara tentang tujuan yang hendak dicapai dalam segala sesuatu. Sedangkan dalam ontologi dipertanyakan apa hakikat sesuatu. Dalam epistemologi dipertanyakan bagaimana sesuatu itu terjadi dan dari mana sesuatu itu ada. Maka dalam aksiologi dipertanyakan mengenai tujuan dan dari hakikat sesuatu. Misalnya tentang pendidikan Islam, maka muncul pertanyaan, apa pendidikan Islam itu? Mengapa pendidikan Islam diperlukan? Untuk apa pendidikan Islam? Selanjutnya ada etika pragmatis dalam pendidikan Islam. Aliran pragmatis timbul pada abad 20. Pendirian aliran ini adalah Charles Price. Aliran pragmatisme adalah suatu aliran yang memandang realistis sebagai sesuatu yang secara tetap mengalami perubahan atau terus-menerus berubah. Pragmatis berpandangan bahwa substansi kebenaran adalah jika segala sesuatu memiliki fungsi dan manfaat bagi kehidupan. Pendidikan agama Islam adalah bagian dari tugas agama, maka mengajarkan pendidikan Islam adalah kebenaran. Dalam perspektif Islam, pendidikan etika juga membahas pula masalah yang berkaitan substansi etika yang dimiliki oleh dunia pendidikan Islam, terutama berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keilmuan yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, keilmuan yang berbasis kepada pola pendidikan tradisional Islam. Yang ketiga, keilmuan sebagai alat yang merumuskan prinsip-prinsip pendidikan. Dan yang keempat, keilmuan yang mengarahkan pendidikan kepada tujuan umum dalam beragama Islam. Selanjutnya yang kelima adalah keilmuan yang mengacu pada doktrin agama Islam dan kebergantungan kepada tokoh agama. Selanjutnya ada positivisme dalam etika keilmuan. Paham yang berkaitan dengan etika keilmuan tidak dapat terlepas dari pandangan positivisme. Selain pragmatisme di atas, positivisme diperkenalkan oleh Auguste Comte pada tahun 1198 sampai 1857 yang bertuang dalam karya utama Auguste Comte adalah Cours de Philosophique Positif, yaitu kursus tentang filsafat positif. Selain itu, karyanya yang pantas disebutkan di sini adalah Discours l'Esprit Positif, yang artinya pembicaraan tentang jiwa positif. Positifme berasal dari kata positif. Kata positif di sini sama artinya dengan faktual, yaitu apa yang berdasarkan fakta-fakta. Menurut positivisme mengetahui kita tidak boleh melebihi fakta-fakta. Dengan demikian,
Ilmu pengetahuan empiris menjadi contoh istimewa dalam bidang pengetahuan. Oleh karena itu, positivisme menolak cabang filsafat metafisika. Selanjutnya, ada etika keilmuan pada zaman Renaissance dan Humanisme. Istilah Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang berarti kebangkitan kembali. Orang yang pertama menggunakan istilah ini adalah Jules Michel. Menurutnya, Renaissance adalah periode penemuan manusia dan dunia, bukan sekedar kebangkitan kembali yang merupakan permulaan kebangkitan modern. Awal mula suatu masa baru ditandai oleh suatu usaha besar dari Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Sejak saat permulaan Renaissance, individualisme dan humanisme telah dicanangkan. Descartes memperkuat ide-ide ini. Humanisme dan individualisme merupakan ciri Renaissance yang sangat penting. Humanisme ialah pandangan bahwa manusia mampu mengatur dunia dan dirinya. Pada abad pertengahan, manusia kurang dihargai karena manusia kebenaran diukur berdasarkan ukuran dari gereja, bukan menurut ukuran yang dibuat manusia. Humanisme sesungguhnya telah mengambil moral kemanusiaan seluruhnya dari agama. Humanisme menyatakan bahwa pendidikan spiritual dan menepati janji dalam nisabnya dengan keutamaan moral dapat dicapai tanpa keyakinan terhadap Tuhan. Manusia adalah makhluk yang selalu mengejar cita-cita dan berusaha mengubah apa yang ada menjadi apa yang semestinya, atau apa yang kini ada menjadi apa yang seharusnya ada di dalam alam masyarakat dan dirinya sendiri pula. Etika keilmuan yang dibangun di atas dasar humanisme adalah etika materialisme, karena sesungguhnya manusia adalah materi. Karena manusia akan berakhir sebagaimana benda yang lain, hanya keberakhiran materi yang merupakan perubahan abadi. Oleh sebab itu, tidak ada kehancuran, yang ada hanyalah perubahan. Humanisme yang dimaksudkan adalah tentang kemuliaan manusia, karena Allah memuliakan sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Tin ayat 4-5 yang berartikan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, atau neraka. Surah At-Tin ayat 4-5. Perlu diketahui pula bahwa dalam sejarah filsafat, masa etik diisi oleh 3 macam aliran filsafat, yaitu aliran Epicurus, Stoa, dan Skeptis. Epicurus yang mendirikan sekolah filosofi lahir di Samos pada tahun 341 sebelum Masehi dan meninggal di Athena pada tahun 217 sebelum Masehi. Dalam usia 70 tahun, menurut pendapat Epicurus, ajaran etiknya adalah mencari kesenangan, tujuan, memperkuat jiwa untuk menghadapi semua keadaan. Yang kedua adalah aliran Stoa, didirikan di Athena oleh Zeno dari Kition. Ia dilahirkan di Kition pada tahun 340 sebelum Masehi dan meninggal di Athena pada tahun 264 sebelum Masehi. Ia mencapai umur 76 tahun. Ajaran etiknya adalah memberikan petunjuk tentang sikap sopan santun dalam kehidupan, tujuannya menyempurnakan moral manusia. Dan yang terakhir adalah aliran Skeptis. Skeptis artinya ragu-ragu, keraguan terhadap segala sesuatu, merupakan fondasi keyakinan. Sekolah yang dijadikan aliran Skeptis adalah sekolah aliran Pyrrhon dari Elis. Pyrrhon sendiri lahir tahun 360 sebelum Masehi dan meninggal dunia pada tahun 270 sebelum Masehi. Itulah beberapa pandangan tentang etika yang nantinya akan dianut oleh para filsuf dan bisa jadi oleh ilmuwan. Lalu, di mana letak atau posisi etika keilmuan dalam konteks pendidikan Islam? Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, etika keilmuan yang harus dibangun adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua ilmu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, semua ilmu wajib digali dan dicari sebanyak mungkin karena Islam mewajibkan mencari ilmu sejak manusia dari buayan hingga ke liang lahat. Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tututlah ilmu mulai dari buayan hingga liang lahat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, yang ketiga adalah setiap ilmu yang dimiliki sekecil apapun harus diamalkan dalam hidup. Selanjutnya, yang keempat, setiap ilmu yang dimiliki harus menjadi cahaya yang menerangi kehidupan dan menolong orang-orang yang masih bodoh atau awam.
Yang kelima, setiap ilmu yang dimiliki harus disebarkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Dan yang keenam, setiap ilmu yang dikembangkan harus mempermudah usaha manusia dalam mempertahankan kehidupannya dan tidak mendatangkan kemadaratan. Jadi, dapat kita simpulkan adalah etika adalah suatu kumpulan pengetahuan mengenai penelitian terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Etika dalam kajian filsafat merupakan bagian dari aksiologi karena etika berbicara tentang tujuan yang hendak dicapai dengan segala sesuatu. Etika pragmatis dalam pendidikan Islam berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Etika keilmuan yang menganut positivisme akan mempertegas tentang kebenaran pengetahuan terletak pada fakta-fakta yang konkret dan indrawi. Sedangkan etika keilmuan yang dibangun di atas dasar humanisme adalah etika materialisme karena sesungguhnya manusia adalah materi, karena manusia akan berakhir sebagaimana benda yang lain, hanya keberakhiran materi yang merupakan perubahan abadi. Oleh sebab itu tidak ada kehancuran, yang ada hanyalah perubahan.